Tetapi Allah menghampiri Adam dan Hawa, dan kemudian Allah memberikan janji penebusan dengan memberikan kepada Adam dan Hawa yaitu sebuah pakaian dari kulit binatang. Dan kemudian Bapa merencanakan penebusan manusia berdosa itu melalui kematian Kristus di kayu salib. Dan Yesus sudah menggenapi rencana Bapa itu, yaitu mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan kemudian pertanyaannya adalah, apakah Yesus mati untuk orang yang percaya atau Yesus mati untuk semua orang? Ini merupakan diskusi yang banyak sekali bahkan sampai hari ini. Maka itu ada katakan limited atonement. Tapi sekali lagi saya lebih setuju bahwa penebusan Kristus itu atau kematian Kristus itu untuk semua manusia. Saya pernah khotbahkan itu. Untuk semua manusia. Allah berjanji kepada Abraham, dari keturunanmu, yaitu satu orang. Jadi Allah itu mati, atau Yesus mati di kayu salib itu untuk semua orang. Karya penebusan Kristus itu untuk semua orang. Jadi bukan untuk satu orang, ataupun ada yang mengatakan untuk umat pilihan Tuhan, saya kurang setuju itu ya. Tapi efektivitasnya atau efektifnya betul untuk orang yang percaya. Efektifnya untuk orang percaya, tapi Yesus mati di kayu salib itu untuk semua. Dan kemudian juga dikatakan Abraham itu bapak orang beriman. Bapak orang beriman yang mana? Sebelum disunat atau sesudah? Sesudah, ya. Jadi kalau kita lihat di sini dikatakan jelas bahwa Abraham percaya kepada Allah, percaya kepada janji Allah. Abraham percaya bahwa dia akan menjadi bapak orang percaya. Dia mempunyai keturunan yang begitu besar, orang percaya. Dan walaupun sebetulnya tidak ada sesuatu yang diandalkan, tidak ada di dalam diri Abraham itu sesuatu yang diandalkan untuk dia bisa mendapatkan janji-janji itu. Allah berjanji kepada Abraham dan Abraham percaya. Dikatakan seperti bintang-bintang di langit. Abraham percaya. Padahal Abraham tidak ada sesuatu di dalam dirinya. Dan Sarah juga yang bisa memungkinkan itu. Waktu keturunannya seperti bintang-bintang di langit. Itu keturunan saja tidak ada. Usianya sudah tua. Tidak ada landasan apapun di dalam hidup Abraham itu yang bisa menjadi dasar dia bisa melihat bahwa yang dijanjikan Allah itu adalah benar. Tapi itu iman. Justru karena dia percaya kepada Allah dan tidak ada dasar dia untuk percaya kecuali Allah sendiri, maka itu dikatakan adalah iman. Itu namanya hidup di dalam iman, hidup di dalam kepercayaan, hidup dalam kebergantungan, bukan pada apa yang ada yang kita andalkan. Bahkan harus dikatakan semasa kita merasa ada sesuatu yang kita andalkan, di situ sebenarnya kita belum memiliki iman. Semasa kita merasa kita masih punya kekuatan, kita masih punya kehebatan, kita masih punya kemampuan ini itu dan segala macam, sebenarnya kita belum memiliki iman. Kita hanya bisa memiliki iman ketika kita mati secara rohani. Ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, dia mati secara rohani. Mati, maka mendapatkan hukuman kekal. Tidak ada hubungan dengan Allah, tetapi ada pengakuan. Ketika Allah mencari dia, ada pengakuan bahwa dia sebenarnya sudah berdosa. Dia tidak berhak, tidak berani menghampiri Allah. Dan kesalahan seperti itu. Demikian juga pada waktu Abraham mendengar janji Allah, sebenarnya tidak ada sesuatu yang menjadi dasar dia percaya, kecuali adalah anugerah Allah itu sendiri. Abraham beriman kepada Allah yang menjanjikan kepada keturunan yang banyak seperti bintang itu, bukan didasarkan kepada apa yang dia lihat, bukan didasarkan apa yang dia punya untuk mewujudkan itu, tetapi didasarkan oleh anugerah Tuhan yang memberikan kepada keyakinan, kepercayaan bahwa betul meskipun dia tidak melihat pada waktu itu, dia percaya Allah yang berdalam itu bisa mewujudkan itu. Dan ketika kemudian Allah memberikan kepada Ishak, dia katakan juga Allah mungkin untuk menggenapi janjinya. Walaupun itu secara kasat mata tidak ada sesuatu yang bisa didasarkan. Itulah iman. Jadi
Demikian juga ketika kita percaya kepada Kristus. Waktu Kristus mati di kayu salib, menebus dosa manusia. Mungkin kita bingung bagaimana Kristus bisa mati di kayu salib menebus dosa manusia. Kemudian dikatakan juga Kristus mati di kayu salib. Dosa-dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Kebenaran Yesus menjadi kebenaran kita. Bagaimana itu mungkin? Pertanyaan demikian. Tidak ada usaha kita. Memang tidak ada usaha kita. Nah, kemudian dikatakan oleh Daud, bahagia orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Bahagia manusia yang sangat tidak diperhitungkan Tuhan kebenaran. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tetapi manusia yang ditutupi dosanya itu, dia berpindah daripada budak dosa menjadi budak Allah, menjadi anak kerajaan Allah. Dan di dalam kerajaan Allah itu, menjadi anak kerajaan Allah itu anugerah Allah yang berkuasa atas kita. Jasa kita bukan perbuatan kita, tetapi anugerah Allah yang berkuasa atas kita. Apakah kita pasif? Tidak, kita aktif. Kita aktif di dalam anugerah Tuhan. Nah itu kemudian kita lihat juga di sini. Demikian juga kematian Kristus di kayu salib. Itu cukup untuk menebus semua orang yang ada di dunia ini, ataupun semua orang yang percaya. Cukup. Kemudian dikatakan juga oleh kita, baik itu keturunan Abraham pada waktu dia belum disunat, maupun keturunan Abraham sesudah disunat. Dianggap di sini adalah Yahudi dan bukan Yahudi. Artinya anugerah Allah ini cukup untuk semua manusia di dunia ini. Kita harus memberitakan Injil kerajaan Allah ini kepada semua orang, kepada semua manusia. Tetapi efektif hanya untuk orang yang merespon. Selain dikasih efektif hanya untuk orang yang merespon. Orang yang merespon kepada janji Allah, orang yang percaya, beriman kepada janji Allah itulah. Maka karya keselamatan itu efektif. Lagi saya kata efektif. Tapi kalau dikatakan karya Kristus, saya tidak percaya. Abraham itu bapak orang percaya untuk orang bukan Yahudi, bapak orang percaya untuk orang Yahudi. Hanya orang yang beriman, orang bukan Yahudi, orang yang beriman, orang Yahudi. Siapapun juga saat ini di dunia ini, jika kita memberitakan Injil, memberitakan tentang pengorbanan Kristus di kayu salib, barang siapa percaya kepada pengorbanan Kristus di kayu salib, maka dia adalah orang yang diselamatkan oleh Allah. Apapun juga, agama apapun juga, tidak peduli. Karena Allah mati untuk semua orang. Penebusan Kristus itu untuk semua orang. Semua orang yang percaya kepada penebusan Kristus, karya Kristus itu efektif untuk mereka. Efektif untuk menyelamatkan semua manusia dari suku-suku bangsa. Efektif. Dan sekali lagi saya katakan, dan kemudian orang-orang yang percaya itu berada di dalam anugerah Tuhan. Jadi dia sudah dibebaskan dari dosa, berada dalam anugerah Tuhan, dan orang itu pasti terdorong untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi jangan dihubungkan masalah keselamatan ini masalah orang berbuat dosa atau tidak berbuat dosa. Ya. Keselamatan Tuhan, anugerah Tuhan itu karena manusia sudah berbuat dosa dan tidak mungkin diselamatkan, maka diberikan anugerah Tuhan.